Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah dan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Dengan nikmat-nikmat ini mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, karena kalau nikmat yang Allah berikan tidak kita syukuri, ini akan menjadi suatu ancaman, akan menjadi suatu celaan. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Kemudian pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita niat untuk selalu belajar, niat untuk selalu mencari ilmu, niat untuk selalu memperbaiki hidup dari satu hal ke hal yang lainnya, dari hari demi hari, terus kita belajar untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian salat serta salamnya kita sanjungkan kepada keharibaan baginda Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi penerang umat, yang memberikan suatu cahaya dari kejoliman ke alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang diakui oleh beliau, yang pada gilirannya kita ada di barisan-barisan ke beliau. Kemudian kita nanti ingin dikumpulkan beserta beliau, dan pada saatnya kita nanti memasuki surganya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ikut bersama beliau. Intinya kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Itu harapan kita, teman-teman, mudah-mudahan ya. Oke, pada saat ini mudah-mudahan teman-teman tidak kurang satu apapun, senang dengan apa yang kita rasakan, senang dengan apa yang Allah berikan, tentang nasib yang sekarang kita rasakan, yang terjadi gitu ya. Karena kalau kita tidak senang dengan apa yang Allah berikan, ini merupakan suatu kesalahan yang besar. Karena pada dasarnya kita tidak terlepas dari adilnya Allah. Dan apa yang kita rasakan, apa yang kita terjadi, itu pun kita tidak terlepas juga dari rahmatnya Allah. Dan tentunya apa yang kita rasakan dan apa yang Allah berikan, ini merupakan suatu hal yang baik oleh kita. Tinggal kita mau apa enggak memilih dan tidaknya kebaikan tadi gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman kita selalu semangat, walaupun saat-saat ini sepertinya masa-masa pandemi masih berlanjut ya. Omikron lah bahasa ininya ya. Jadi kita di rumah terus pun kita bete, kemudian mau jalan keluar pun ya kita punya batasan-batasan tertentu. Intinya memang kita harus ikuti protokol kesehatan, tapi insya Allah ya, kita sebagai orang yang beriman, terkait mengenai kebersihan, mencuci tangan, cuci kaki, sebagaimana kita lakukan ya, memang saban kita waktu juga, saban waktu kita melakukannya, yaitu ya seperti wudhu gitu kan, umat Islam insya Allah itulah. Oke teman-teman, sedikit saya akan mencoba sambil kita rileks. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ada pertanyaan di balik ini, silakan dipertanyakan lewat komen-komen ya. Itu kemudian
Mudah-mudahan dalam hal ini kita mendapatkan suatu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, walaupun kita niat, artinya gini, walaupun kita tidak kumpul secara biasa sebagaimana kita tinggal di majelis taklim, tapi bagaimanapun juga niat itu tetap harus kita pasang. Maksudnya innamal a'malu binniyat, dimanapun kita niat harus selalu disertakan dengan tujuan ya untuk ridha Allah tentunya gitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat dengan adab-adaban gitu ya, atau tanpa mengurangi pahala, insya Allah kalau niatnya kita baik, walaupun lewat medsos ngaji lewat ya HP gitu ya, tetap Allah cek bahasa Sunda mah teu eweuheun gitu untuk memberikan pahalanya. Jadi tetap Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi seperti itulah indahnya ya aturan Islam. Oke. Jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang ahkamul khamsah. Jadi gini ceritanya. Kita sebagai makhluk, artinya makhluk adalah yang diciptakan, sementara Allah sebagai sang khalik. Allah ciptakan kita, tentu ada maksud dan tujuan. Apa di antara maksud dan tujuan Allah ciptakan kita? Hitobnya Allah menciptakan kepada khususnya misalkan jin dan manusia yang diberikan akal. Tujuannya adalah untuk ibadah. Sebagaimana kita tahu dalam firman-Nya, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Itu tujuan. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita yang punya akal untuk ibadah. Nah, dalam hal ibadah berarti Allah ada aturan. Allah memberikan aturan kepada kita dalam konteks melaksanakan ibadah tadi. Nah aturan ini yang harus kita ketahui ya. Aturan ini yang harus kita ketahui. Nah, sementara aturan yang Allah berikan kepada kita, ada aturan yang harus kita patuhi, ada juga aturan yang harus kita, maksudnya ada aturan yang harus kita tinggalkan, ada aturan yang harus kita laksanakan. Nah, untuk aturan yang harus kita laksanakan dan harus kita tinggalkan ini, itu yang disebut ahkamul khamsah. Jadi apa yang kita lakukan, diam dan geraknya, itu sebenarnya diam dan geraknya kita dari aturan Allah yang 5 gitu teman. Jadi diam kita nih, diam sekarang, diam teman-teman, diam di situ, saya di sini diam gitu kan. Nah itu tidak akan keluar dari aturan Allah yang 5 itu. Nah, kita ambil satu contoh ya. Kerjanya tangan apa? Memegang, ya kan? Kemudian kerjanya mata berarti melihat. Dan kerjanya mulut ngomong. Seperti sekarang nih saya ngomong. Nah, ini kan kerjanya mulut ngomong. Atau mungkin selain ngomong makan, minum gitu ya. Kemudian kerjanya telinga mendengar, kerjanya mata melihat, gitu. Terus turun ke bawah, kerjanya tangan memegang, dan kerjanya kaki berarti berjalan, melangkah. Nah, kita kaitkan dengan ucapan tadi, keterangan al-aslu lil af'ali taqayyadu bi hukmi syar'i. Asal kerjanya ya, asal pekerjaan
itu tidak akan keluar dari aturan Allah yang 5, hukum Allah yang 5. Di antaranya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Kita ambil satu contoh, kita kembali ya, kerjanya mata, berarti melihat. Nah, kerjanya mata melihat ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Itu. Kita ambil contoh misalkan apa? Yang wajib, melihat yang wajib. Contoh, pada saat kita belum bisa baca Al-Quran, belum tahu tajwid Al-Quran lah ya, kita kan belajar berarti harus melihat, karena pintu ilmu lewat mata dan telinga gitu. Bagi kita yang mempunyai mata berarti wajib melihat, kecuali orang yang tidak punya mata. Tapi nanti kan ada cara lain gitu ya. Kita bicara untuk hal ini dulu. Jadi, nah, mata ini ketika kita belajar untuk sesuatu yang wajib taunya, kita lihat, melihatnya itu wajib. Contohnya tadi melihat Al-Quran, karena kita belum tahu seperti apa huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian hukum-hukum tajwid belum tahu, akhirnya kan kudu dilihat dulu Al-Qurannya. Nah, itu melihatnya seperti itu pada saat kita belajar Al-Quran berarti wajib. Itu. Ada lagi contoh melihat sunnah dilihat misalkan. Contohnya pada saat kita baca Al-Quran, masih baca Al-Quran judulnya ya. Pada saat kita membaca Al-Quran, itu tadarus, gitu ya. Itu dalam konteks tadarus, dalam konteks atau murotal lah, kalau bahasa sekarang murotal ya. Bentar lagi kita menjelang bulan puasa, murotal. Nah, itu dilihat sunnah, dibaca sunnah walaupun gak dilihat. Nah, melihatnya lah sunnah. Bacanya sunnah, dilihat, melihatnya sama Al-Quran juga sunnah. Itu dalam rangka kita bukan sedang belajar, berarti bukan sedang belajar untuk mengetahui tajwidnya, tapi dengan sedang membaca gitu ya, bukan sedang belajar. Tapi pada saat kita sedang belajar belum tahu tajwid, berarti wajib dilihat. Belum tahu huruf, wajib dilihatnya, karena kita sedang diajarkan oleh guru. Tapi dalam konteks baca sendirian berarti itu sunnah. Contohnya sedang merotal. Nah, gitu contoh. Kemudian ada lagi contoh yang mubah dilihat ya. Ini untuk satu contoh bagian mata, kerjanya mata melihat. Yang mubah dilihat, artinya apa sih mubah? Mubah itu artinya boleh. Nah, ketika boleh berarti gini, arti boleh itu dilihat tidak dapat pahala, tidak dilihat pun nggak dapat pahala. Jadi di mata Allah sama, tidak ada nilainya. Dilihat tidak dapat pahala, tidak melihat pun tidak dosa lah gitu. Dan tidak dapat pahala juga. Jadi artinya, nah itu yang disebut mubah. Contohnya apa misalkan? Lihat main bola itu. Atau misalkan ya jalan pas jalan misalkan ada apa? Ada sesuatu yang kita lihat. Tapi dalam hal bukan maksiat tentunya. Gitu ya. Lihat ke jalan, lihat mobil, lihat kalau misalkan di lapangan lihat yang main bola boleh kan. Nanti ada lagi yang lainnya. Nah, itu salah satu contoh yang boleh dilihat. Ada lagi yang makruh dilihat. Contohnya apa? Makruh dilihat misalkan ketika ada binatang sedang kawin, tidak ada tujuan apa-apa gitu ya.
Atau misalkan mubah dilihat termasuk kelamin kita, tidak ada tujuan apa-apa dilihat. Ya, tidak ada tujuan apa-apa dilihatin, itu termasuk melihat yang makruh. Kemudian yang haram, contohnya apa? Melihat yang haram berarti melihat film-film yang menjurus kepada seksualitas, ya. Atau melihat perempuan yang bukan muhrim juga itu bagian daripada hal yang haram, tidak boleh dilihat. Makanya perempuan di luar muhrim gitu ya, wajib menutup aurat. Contohnya apa? Misalkan ya bagian kerudung, bagian termasuk rambut gitu ya, dan harus tertutup, jangan sampai kelihatan lenggang-lenggung, lenggak-lenggok atau lengkang-lengkung ya, bagian tubuh tertentunya itu jangan sampai kelihatan. Nah, itu contoh-contoh yang sifatnya kerjanya mata yang tidak terlepas dari aturan Allah yang 5. Jadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum yang 5 itu udah jelas, ya, udah jelas. Ada hukum yang sifatnya belum jelas seperti subhat. Kalau subhat mah perumpamannya seperti gini, 70% haram kemungkinan ketika itu dilakukan. Nah, kemudian 30%-nya halal. Atau bahasa lain, 70% tidak boleh dilakukan, untuk 30%-nya boleh. Nah, tapi perkaranya masih ragu, boleh apa enggak gitu, masih dipertanyakan. Tapi keraguan-raguan ini 70%-nya menjurus kepada yang tidak boleh, 70%-nya. Kemudian yang 30%-nya misalkan boleh. Nah, sehingga dalam kondisi misalkan terumbang-ambing yang tidak jelas ini, lebih baik ditinggalkan, karena itu yang subhat. Nah, adapun yang 5 tadi itu mah udah jelas, hukum yang 5 berarti udah jelas. Nah, itu contoh salah satu kerjanya mata. Kemudian ada lagi kerjanya telinga. Sama, telinga juga sama. Kerjanya telinga tidak akan keluar dari aturan Allah yang 5. Ada melihat yang wajib. Contohnya mendengar tausiah-tausiah hukum yang kita belum tahu. Kan wajib mendengarnya. Jadi sesuatu yang wajib ketahuinya, kita menyimaknya pun wajib. Gimana ketika kita sudah tahu? Ya berarti wajib untuk mengamalkannya. Terus gimana hukum mendengarnya? Ya sunnah. Gitu. Bukan wajib lagi, sunnah. Tapi ketika kita belum tahu sama sekali, wajib mendengarnya. Tapi setelah kita tahu, ya dengerin aja, sunnah. Gitu kan. Jadi nasihat-nasihat agama yang kita sudah tahu, sunnah kita dilihat, didengar. Tinggal prakteknya, berarti amalkan. Itu. Kemudian ada yang sunnah didengar. Contohnya apa? Ya seperti tadi, mendengar suatu tausiah, suatu hukum yang wajib tahunya, tapi kita sudah tahu, tapi masih bisa atau masih mendengar tentang satu penjelasan dari satu ustadz, itu sunnah. Atau contoh lain, orang baca Al-Quran, ya. Orang sedang tadarus, orang sedang merotal, kita dengerin, itu sunnah. Ada lagi mendengar yang sifatnya mubah, boleh didengar. Contoh misalkan terkait mengenai informasi, ya. Informasi di satu tempat ada suatu bencana, misalkan gitu ya. Nah, itu boleh didengar. Nah, bahkan ketika misalkan bencana tersebut
ketika bencana tersebut misalkan ya kejadiannya sampai kita terperanjat, kemudian lahir suatu rasa kepedulian kita, akhirnya kita mendoakan kepada orang-orang yang tertimpa bencana tadi. Itu bahkan menjadi suatu kebaikan buat kita. Jadi rasa kepedulian kita ya, terhadap orang lain. Nah itu dari yang tadinya boleh didengar, ketika kebolehan ini melahirkan rasa peduli, rasa iba, sampai kita keluarlah terpanjatkan doa untuk orang yang kena bencana, gitu ya. Itu dapat pahala buat kita. Bahkan ada satu keterangan, ketika kita mendengar atau melihat suatu informasi yang sifatnya informasi tersebut semacam misalkan informasi penganiayaan terhadap orang muslim, nah itu hati kita harus timbul rasa benci dengan kekejaman yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, gitu ya. Seperti adanya misalkan pembantaian di satu negara, gitu. Itu kita harus timbul rasa benci. Artinya gini, apa yang Allah benci kita harus spontan. Rasa benci kita harus sesuai dengan rasa bencinya Allah ketika ada suatu kemungkaran. Begitu pula apa yang Allah suka kita harus suka, dan apa yang Allah cinta kita pun harus ikut cinta, gitu. Itu kaitan-kaitan yang bersifat informasi yang datang ke telinga, gitu ya. Mendengar informasi misalkan di satu tempat ada kejadian kriminal, sampai kita timbul rasa iba, lahirlah suatu doa terpanjat dari mulut kita angkatkan tangan, kita bersyukur misalkan kalau kita tidak terjadi hal seperti itu, tapi timbul rasa iba kepada orang yang merasa sebagainya. Akhirnya kita mendoakan mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan jadi dapat pahala juga, melahirkan pahala ya. Itu yang sifatnya mendengar boleh, gitu ya. Sampai di mana tadi? Iya, mendengar, mata, telinga. Ada yang wajib, ada yang sunnah didengar. Kemudian ada yang mubah. Nah itu salah satu perkara yang mubah, boleh didengar informasi. Ada lagi yang sifatnya makruh, didengerin makruh, gitu ya. Apa contohnya? Perkara-perkara yang tidak layak untuk kita dengar, gitu ya. Perkara-perkara yang tidak layak untuk kita dengar, misalkan tentang suatu perkara yang khawaf, ya, atau perkara-perkara informasi-informasi yang masih gak jelas. Ya intinya tidak ada manfaat buat kita dengerin. Atau contoh lain misalkan tentang dongeng-dongeng, ya. Dongeng-dongeng yang sifatnya dongeng tersebut hanya sebatas menjurus kepada kebohongan, gitu. Dongeng tapi ujung-ujungnya bohong, hasil halusinasi atau karangan-karangan yang tidak ada dasar hukumnya. Nah itu makruh